Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Bullying di sekolah dasar semakin menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan menengah, tetapi juga sudah merambah usia anak-anak yang seharusnya masih berada dalam fase belajar bersosialisasi. Salah satu kasus yang sempat viral, seorang siswa SD swasta di Surabaya, Great Crystal School, mengalami dugaan tindakan perundungan atau bullying secara fisik dan verbal oleh teman sebayanya, yang mengakibatkan adanya luka fisik hingga memar dan mengalami trauma psikis. Korban mengalami trauma juga mengarah pada tekanan mental yang bisa mengganggu proses belajar serta rasa aman dan nyaman. Kasus ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa bullying bisa terjadi pada anak usia sekolah dasar dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Tindakan perundungan di lingkungan sekolah dasar mengindikasikan adanya kegagalan sistem pengawasan internal sekolah, termasuk guru dan stafnya. Dalam kasus tersebut, pihak sekolah juga tidak kooperatif dalam mendukung penyelesaian kasus. Bullying terjadi di lingkungan pendidikan formal yang seharusnya aman. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi semua siswa untuk tumbuh, kini menjadi tempat yang menyeramkan bagi korban bully. Menurut Abraham Maslow, dalam teorinya hierarki kebutuhan, siswa berhak untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa aman dan cinta yang merupakan dasar agar siswa dapat belajar secara optimal. Menurut Abraham Maslow, dalam teorinya hierarki kebutuhan, siswa berhak untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa aman atau safety needs dan cinta atau belonging yang merupakan dasar agar siswa dapat belajar secara optimal. Lingkungan intimidatif menciptakan rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak aman serta nyaman sehingga siswa tidak dalam kondisi psikologis yang mendukung untuk belajar. Ketika seorang siswa menjadi korban bully, maka anak tersebut kehilangan safety needs dan belonging dalam belajar. Tentu, siswa tersebut tidak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yang bisa menghargai dan menerimanya. Maka akibatnya kondisi psikologisnya bukan hanya tidak bahagia, namun bisa memberikan luka psikologis yang mendalam. Menurut Kurt Lewin dalam teorinya yaitu teori medan, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan motivasi dan faktor eksternal seperti lingkungan fisik dan sosial. Korban bullying akan menjadi cemas, takut, dan kurangnya motivasi belajar karena tidak mendapatkan lingkungan aman dan nyaman, tentu akan mempengaruhi perilaku korban. Selain itu, lingkungan fisik dan juga sosial menjadi salah satu ancaman perubahan perilaku pada korban bullying. Dalam kasus tersebut, korban mengalami perubahan perilaku. Salah satunya ditunjukkan dengan ketika diajak berbicara tidak mau menatap ke lawan bicaranya. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa tidak aman, rasa takut, dan juga trauma. Solusi yang dapat diberikan terhadap isu siswa SD menjadi korban bullying harus dimulai dari pemahaman bahwa kebutuhan manusia terdiri atas rasa aman dan dicintai atau disayang. Maslow dalam teorinya Hierarchy of Needs mengatakan bahwa seseorang memerlukan kebutuhan rasa aman atau safety needs, kebutuhan akan keamanan, stabilitas, keterbatasan dari rasa takut atau cemas harus terpenuhi sebelum seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, rasa aman adalah solusi prasyarat dasar. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman secara fisik dan emosional. Sekolah dapat membuat kebijakan anti-bullying dengan sosialisasi kepada semua sivitas sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua. Membuat pelatihan guru tanggap bullying, melakukan konseling rutin bagi siswa yang memiliki tanda-tanda awal terkena bullying seperti suka menyendiri, jarang berbicara, dan suka merenung. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar dengan kelompok heterogen agar siswa belajar untuk saling menghargai dan membangun empati. Sekolah juga dapat melakukan evaluasi dan monitoring bulanan terhadap deteksi pelaporan kasus bullying baik yang ringan maupun yang berat. Kurt Lewin dalam teorinya, yaitu teori medan, yang menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi siswa tentu dapat menjadi salah satu faktor adanya perubahan perilaku.
Dari sudut pandang lain, Ivan Pavlov dalam teorinya yaitu classical conditioning mengemukakan bahwa teori perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang memicu respon alami. Classical conditioning dapat dilakukan dengan sebuah pembiasaan, misal dengan tanggap teman atau membentuk kelompok sebaya anti-bullying. Memberikan penjelasan kepada siswa apabila menemukan ciri-ciri yang menunjukkan gejala awal bullying dapat melakukan beberapa hal, sehingga tercipta rasa simpati dan empati siswa terhadap teman-temannya. Solusi secara praktis lainnya dengan sekolah dapat menyusun dan mensosialisasikan SOP anti-bullying. Sekolah dapat mengadakan pendidikan karakter untuk mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan keberagaman pada semua siswa. Melatih siswa untuk berani melapor atas terjadinya bullying serta menggunakan kurikulum tambahan seperti sosial, emosional, atau SEL. Kasus bullying ini menjadi cermin bahwa sistem pendidikan kita masih perlu perbaikan serius di pengawasan sosial emosional. Sekolah perlu mengintegrasikan kebijakan anti-bullying, budaya empati, dan intervensi berbasis teori untuk membentuk lingkungan di mana anak tidak hanya pintar, tetapi juga tumbuh secara sosial dan emosional yang baik.